Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Ray Suhendi. Di kesempatan kali ini saya mau nge-review tenda yang kemarin sudah saya gunakan pada saat ngecamp di Smart Camp Gunung Luhur nih. Yaitu adalah tenda Wild Shield Neira dengan kapasitas 2 orang. Ya, tenda ini sih cukup saya rekomendasikan ya, khususnya ya buat teman-teman yang suka solo camping seperti saya. Kira-kira apa aja sih kelebihan dari tenda ini dan kekurangannya apa aja? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tendanya, aku mau ngasih sedikit tips nih buat teman-teman, khususnya teman-teman yang masih pemula dan mendirikan tenda sendirian nih seperti saya. Jadi kalau saya pribadi, bila menemukan tenda yang memiliki footprint, karena ya tenda ini juga dilengkapi dengan footprint dengan bahan 210D Oxford dengan ketebalan 4000 mm. Aku biasanya nih langsung ganjel dulu di beberapa sisinya nih biar nggak ketiup angin, lalu juga dipasangin untuk frame-nya dulu, jadi supaya gampang nanti tinggal frame-nya udah jadi, teman-teman taruh innernya di atas footprint, langsung pasang dengan frame yang tadi sudah kita pasang, jadinya ya nggak gampang kena angin. Untuk tips berikutnya lagi, setelah teman-teman memasukkan frame ke bagian inner dan footprintnya ini, saya biasanya langsung memasangkan ini nih teman-teman ke frame-nya. Jadi langsung setiap pasang satu, pasang aja nih yang bagian pertamanya aja, pasang bagian sana juga, lalu pasang frame kedua ini nih, tiang frame kedua, langsung pasang satu. Jadi kita pasang lagi nih satu lagi. Nah, jadi lebih mudah dan tenda langsung berdiri nih teman-teman. Dan inilah untuk penampakan tenda Wild Shield Neira kapasitas 2 orang setelah didirikan nih teman-teman. Oh ya, tenda ini memiliki dimensi sebesar 140 kali 210 dengan tinggi itu 110 nih. Jadi ya kalau untuk ukurannya sih saya pribadi lebih bilang ini lebih cocok untuk dipakai 1 orang dibandingkan 2 orang. Ya untuk alasannya nanti akan saya jelaskan begitu kita masuk ke bagian dalamnya ya. Tapi ya sebelum itu kita ngomongin dulu bagian outernya nih. Untuk bagian outernya ini sendiri, itu teman-teman mendapatkan bagian outer dengan bahan 100% polyester 210T dengan PU 3000 mm nih. Ya kalau untuk bahan outer ini sendiri kan kemarin sudah saya pakai nih pada saat ngecamp di Smart Camp Gunung Luhur. Menurut saya sih oke kok, ini nggak ada bagian rembes sama sekali, nggak ada bocor apa-apa. Apalagi kan untuk bahan outernya ini juga udah di seal semua nih teman-teman. Jadi sudah dipastikan tidak akan ada rembes di bagian-bagian yang bekas jahitan ini nih. Jadi ya kalau untuk bagian outernya sih benar-benar oke lah, nggak ada komplain apa-apa. Tenda ini juga memiliki bagian pintu 2 sisi nih teman-teman. Jadi baik sebelah sini maupun yang di belakang sana itu sisinya sama persis kok. Jadi ya terserah teman-teman mau nganggep ini depannya atau yang bagian sana itu depannya, itu ya terserah teman-teman. Dan yang aku demen dari tenda ini adalah selain menggunakan resleting, ini juga ada velcro nih. Jadi ya untuk memastikan ya tenda ini nggak bakal kebuka-buka. Selain itu ya menggunakan velcro ini memastikan nggak ada air nih, air hujan yang masuk melalui resleting, karena kan ya bagian resleting ini ya nggak bisa diapa-apain nih. Jadi ya udah pasti bakal bisa masuk air nih kalau misalnya airnya sampai masuk ke dalam sini. Dan ini adalah untuk ketika dibuka, dan teman-teman nih bisa ngelipat bagian sini apabila ingin dibuka. Saya sih biasanya demen bagian sini satu saya pasak dan bagian sebelah sini nggak saya pasak, jadi saya buka setengahnya aja nih. Oke, nanti teman-teman tinggal kaitkan ini ke dalam sini. Mana ya? Nah ini. Dan seperti inilah bagian inner dari dalam tenda Wild Shield Neira ini nih teman-teman. Dan salah satu poin plus yang dimiliki tenda ini adalah pintunya ini bisa dibuka full. Nah, bisa dibuka full kayak gini. Nah, ini kan pasti kan berantakan ke dalam-dalam dong, nggak rapi. Nah, di sini disediakan pocket nih teman-teman.
Nah, jadi akan lebih rapi kan kalau dimasukin ke dalam pocket sini. Cuma ya sayangnya poketnya cuma ada di bagian sini dan di bagian sini juga nih untuk pintu yang belakang. Nggak ada pocket di sebelah sini nih. Jadi apabila pocket ini digunakan, otomatis ya teman-teman nggak punya pocket lagi. Jadi jika kedua-duanya digunakan, ya nggak bisa taruh barang apa-apa deh. Masih tetap ngomongin bagian inner tenda ini nih teman-teman. Yang saya suka dari tenda ini adalah jarak space antara outer dan inner ini ya jauh banget nih. Hal ini memastikan nggak ada kondensasi ketika hujan. Jadi sebenarnya kan kondensasi itu kan terjadi ketika bagian outer ini yang terkena air itu langsung menyentuh bagian inner. Itu yang ngebuat kadang-kadang tenda kok lembab, lebih dingin. Lagi juga ada kemungkinan ada netes-netes sedikit. Nah, untuk tenda ini karena jaraknya jauh, udah bisa dipastikan ya jauh lebih aman lah. Dan di sini juga seperti biasa ada gantungan untuk lampu tenda. Jadi ya teman-teman gak usah pusing ketika memasang lampu mau taruh di mana, ya mudah sekali untuk di sini. Dan untuk bagian floornya ini teman-teman mendapatkan bahan polyester juga nih. Mungkin ya lebih banyak kan yang demen untuk bahan-bahan floornya ini yang bagian terpal itu loh. Tapi ya karena udah dilengkapi dengan footprint, ya ini sih lebih enak sih. Jadi yang nggak bikin risih lah dengan bagian luar yang rumput-rumput ini. Dan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tenda ini kan memiliki dimensi 210 kali 140 dengan tinggi yang maksimal ini 110 kan. Ya hal inilah yang membuat saya bilang ya tenda ini sebenarnya lebih cocok untuk satu orang nih. Karena ya walaupun tidur sih sudah pasti nggak bakal ngelipet karena kan 210 cm. Tapi ya untuk lebarnya ini gimana ya? Karena kan teman-teman kan camping itu pasti barang bawaan itu cukup banyak. Otomatis kalau misalnya untuk 2 orang tidur, nanti barangnya mau taruh mana? Paling ya space-nya cuma segini doang nih. Dan ya kalau seperti biasa ya barang bawaan taruh depan sih saya sih kurang terlalu suka ya. Jadi ya saya pribadi biasanya barang bawaan saya taruh sini. Sedangkan di sini nih saya biasanya bawa untuk kasur angin nih. Nanti akan coba saya review juga deh biasanya kasur angin apa ya yang bisa saya gunakan. Ya untuk kelemahan berikutnya yang dimiliki tenda ini menurut saya adalah di bagian pasaknya nih teman-teman. Dimana teman-teman dapat pasak masih yang seperti ini dengan bahan alloy. Sebenarnya sih kalau misal teman-teman pakai sih oke-oke aja masih, tapi kalau menemukan kontur tanah yang cenderung cukup keras, ya pasaknya mudah bengkok. Jadi ya kalau aku saranin sih ya mungkin bisa di-upgrade menggunakan pasaknya. Misalkan seperti ini. Nah, ini ya lebih kuat dibandingkan pasak yang didapatkan dari paket pembelian nih. Jadi ya mungkin ya bisa dicoba juga buat teman-teman yang membeli tenda ini untuk membeli pasak tambahan deh menurut saya. Oh ya tadi sedikit terlewat, untuk tenda ini juga diberikan guideline ini yang reflektif nih teman-teman. Jadi ketika malam-malam terkena cahaya, dia akan sedikit memantulkan cahaya juga nih. Ya terlihatnya sih sepele banget, tapi hal ini yang ngebantu kita kalau misalnya camping malam-malam, ya otomatis karena ini merefleksikan cahaya, ya teman-teman nggak bakal terjerat lah gitu oleh tali ini nih. Ya detail kecil kayak gini sih mungkin ya banyak dianggap sepele, cuman ya kan nggak lucu juga dong tiba-tiba kita tersandung tali kayak gini doang. Oke, setelah mereview tendanya, coba kita rangkum ya apa aja kelebihan dan kekurangan dimiliki oleh tenda Wildshield Neira ini. Dimulai dari kelebihannya dulu. Kelebihannya menurut saya pertama adalah tenda ini sudah dilengkapi oleh footprint, dimana ya teman-teman jadi nggak perlu lagi nih keluar ekstra biaya untuk menambahkan footprint untuk tenda ini. Mengingat ya memang footprint ini sih wajib digunakan karena kan bahan polyester ini untuk bagian alas innernya ini apabila tidak menggunakan footprint tuh
bakal bikin nggak nyaman loh. Agak berasa misalnya teman-teman dirikan di atas rumput-rumput, itu berasa banget rumput-rumputnya. Misalnya bebatuan, ya berbeda dengan bahan-bahan yang dari terpal gitu ya. Justru ya kalau menurut saya pribadi, apabila menemukan tenda dengan bahan seperti ini, bahan polyester alasnya, ya penggunaan food ini sih wajib banget untuk digunakan. Lalu kelebihan berikutnya adalah pada bagian frame, dimana ya framenya ini sudah menggunakan frame dari bahan alloy, yang itu berarti satu akan lebih kuat, dimana nggak mudah patah apabila terjang oleh angin kencang. Misalnya terjadi badai, kita kan nggak tahu kondisi pada saat kita pergi. Kedua, itu pengaruh pada bobot, dimana ya bobot total dari tenda ini cuma sebesar 2,5 kg aja nih teman-teman. Jadi ya lebih mudah untuk dibawa-bawa. Apalagi misalnya kalau kita misalnya camping motocamp, jarak antara motor dan lahan camping ground itu cukup jauh. Itu kalau bawa yang berat ya kan lumayan dong, bikin capek juga. Jadi ya menurut saya kelebihannya adalah pada bagian bobotnya juga nih. Selain itu, nah kalau ini sebenarnya sih mungkin bisa dibilang agak pro kontra ya. Dimana ya saya pribadi sih lebih suka tenda-tenda dengan bahan yang mayoritasnya mesh seperti ini nih. Mengingat ya saya gunakan tenda itu biasanya cuma untuk motocamp aja, yang ketinggian itu nggak parah-parah banget lah, nggak seperti kita mendaki. Terlebih ya kalau bahan-bahan mesh kayak gini kan kita gunakan di bagian misalnya kita di pantai, atau misalnya sekarang ini saya dirikan di dekat danau bukan di pegunungan, ya jadi bikin nggak gerah. Cuman ya akan menjadi sebuah kekurangan apabila teman-teman sendiri membeli tenda ini untuk naik gunung ya. Lalu kita lanjut lagi adalah pada bagian reflektif seperti yang tadi terakhir saya ngomongin. Itu sih detailnya kecil sebenarnya, berarti ya sepele. Cuman ya menurut saya ya oke, karena akan mengurangi resiko kita untuk tersandung oleh tali-tali yang ada di luaran itu. Oke, sekian adalah review kita tentang tenda ini. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Dengan harga sebesar 695.000, menurut teman-teman worth it gak sih beli tenda ini? Ya kalau saya pribadi, karena penggunaan saya hanya untuk motocamp dan juga saya gunakan seorang diri, ya tenda ini sih bisa saya rekomendasikan ya apabila teman-teman juga menggunakannya seperti saya. Ya sekian dulu dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.